Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Anggria Isnani Mahyasti dengan nomor induk mahasiswa 21010311070 dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan metode membaca dan menulis di sekolah dasar. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zuhdi Hamzah, SSMPD. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi dari kelas 1 semester 1, terdapat di tema 2, kegemaranku, subtema 2.4, gemar membaca dengan KD 3.1, yaitu mengenal kegiatan persiapan membaca permulaan, dalam kurung, cara duduk wajar dan baik, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dan dengan cahaya yang terang. Lalu dengan cara yang benar. Nah, dan indikator di 3.1.1 menunjukkan gambar posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menunjukkan gambar posisi duduk yang tepat dengan melakukan kegiatan membaca dengan tepat. Yang kedua, dengan mempelajari cara duduk yang benar, siswa dapat mendemonstrasikan posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan disiplin. Yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa dapat informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga dengan benar. Nah, yang keempat, dengan penuh percaya diri, siswa mampu menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarga. Selanjutnya yang kelima yaitu dengan arahan dari guru, siswa mampu membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan seperti kartu kata motif bunga kering dengan rapi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah teks puisi. Nah, gambar di atas yaitu sebuah teks puisi. Sebelumnya, puisi adalah karya sastra yang dibuat dengan kalimat indah dan penuh makna. Puisi juga dapat dihasilkan dari hasil perasaan atau ungkapan. Cara penulisan puisi itu sangatlah mudah. Langkah awal yaitu menentukan tema dan judul puisi. Contohnya seperti temanya pendidikan, lalu membuat judul tentang buku. Lalu yang kedua yaitu merangkai puisi dengan diksi dan rima yang tepat. Seorang penulis mulai merangkai kalimat dengan pilihan kata yang indah pastinya. Nah, untuk menentukan rima sendiri memiliki arti suatu pengulangan bunyi dalam suku kata yang terdapat dalam puisi. Contohnya seperti malang mati dan palang hati gitu. Atau pengulangan kata baris pertama sama dengan baris keempat. Seperti A, B, B, A. Ada juga rima yang berakhiran kata selang-seling, yaitu A, B, A, B. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menggunakan majas sesuai tema yang dibuat. Langkah keempat yaitu menentukan bait yang akan digunakan. Kita bisa menentukan bait puisi itu sebanyak 2 bait, atau 4 bait, atau 6 bait, dan seterusnya. Dan langkah terakhir yaitu menggunakan imajinasi untuk mengembangkan puisi. Dalam langkah penulisan puisi sangat diperlukan agar puisi semakin berkembang dan menarik untuk dibaca. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang metode menulis puisi. Di sini saya mengambil contoh dari pendekatan suku kata. Pendekatan suku kata yaitu pembelajaran menulis dimulai dengan pengenalan beberapa suku kata. Berdasarkan pendekatan ini, saya menggunakan metode kupas rangkai suku kata, yaitu dengan siswa diperkenalkan beberapa suku kata kemudian menjadi sebuah kata.
Nah, untuk selanjutnya yaitu metode membaca puisi. Dalam metode membaca puisi ini sebenarnya metode membaca itu terdapat banyak sekali macam-macamnya, tapi saya mengambil metode membaca puisi di sini mengambil dua metode saja, yaitu metode global dan metode SHS atau metode SAS. Metode global ini biasanya digunakan untuk membaca bagian demi bagian atau unsur bacaan dan membaca secara utuh kembali. Nah, penerapan metode ini adalah dengan cara contohnya sekolahku. S, strip E, strip K, strip O, strip L, strip A, strip H, strip K, strip U. Sekolahku. Jadi bisa dibaca sekolahku. Atau saya menggunakan metode SAS, yaitu dengan cara struktur, analisis, dan sintaksis. Yang pertama yaitu struktur. Membaca secara struktur adalah membaca bacaan yang berupa kalimat-kalimat secara struktural, yaitu membaca kata demi kata yang menyusun kalimat yang dibacanya. Jadi, membacanya secara kata demi kata lalu menjadi kalimat. Lalu yang kedua yaitu membaca secara analisis. Membaca secara analisis ini merupakan membaca dengan cara menganalisis atau mengurai unsur bacaan yang benar. Nah, kalimat yang dibaca menjadi kata-kata. Nah, kata-kata tersebut menjadi suku kata. Dan yang terakhir, suku kata tersebut menjadi huruf-huruf. Selanjutnya yaitu yang terakhir dengan membaca secara sintaksis. Membaca secara sintaksis ini adalah dengan membaca atau merangkai unsur pembentuk bacaan yang kecil menjadi yang lebih besar, yaitu merangkai huruf-huruf menjadi suku kata, lalu suku kata menjadi kata, dan yang terakhir kata-kata menjadi kalimat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.